وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kerabat muslim dan juga segenap hadirin yang ada di Masjid Manarul Ilmi Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kudungluh Purbalingga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu dalam acara kajian live bersama dengan Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafidhahullah, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengangkat tema keteladanan dan doa. Untuk Anda kerabat muslim, pemirsa dan juga yang hadirin, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 0811-2823-344. Baik, segera kita mulai kajian ini, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Jumadal Ula 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 November 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sudah tidak terhitung banyaknya orang tua yang mengeluh kepada kami tentang betapa beratnya mendidik anak di zaman ini. Betapa beratnya mendidik anak di zaman ini. Karena godaan, rintangan, halangan, ujian itu sangat banyak. Mulai dari kecanduan gadget, apalagi saat pandemi, di mana segala sesuatu serba online, kemudian pergaulan dan pertemanan yang susah dikontrol, entah itu di dunia nyata apalagi di dunia maya. Tontonan yang merusak, baik itu melalui HP atau melalui komputer atau melalui layar televisi, dan banyak faktor-faktor lain yang membuat sebagian orang tua pusing tujuh keliling. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pasrah, menyerah, dan berubah menjadi tidak peduli dengan perkembangan perilaku anaknya, dan membiarkan anaknya berkembang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Padahal seorang mukmin itu seharusnya punya sifat dasar pantang menyerah. Tidak mudah untuk putus
asa. Kenapa? Mukmin itu punya sifat pantang menyerah. Karena dia yakin bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak akan melebihi kemampuannya. Satu, karena dia yakin bahwa ujian yang Allah berikan tidak akan melebihi kemampuannya. Jadi ketika Allah memberikan ujian buat kita di zaman ini berupa adanya gadget yang masuk hampir semua rumah yang ada di permukaan bumi hari ini, ketika Allah memberikan ujian itu, Allah mengetahui bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Keyakinan inilah yang membuat seorang mukmin tetap optimis menghadapi ujian berat ini. Hal yang kedua yang membuat seorang mukmin itu pantang menyerah adalah dia yakin punya Allah. Punya sinten, Bu? Allah. Allah yang maha kuat, Al-Qawiyyu. Allah yang maha kuasa, Al-Qadiru. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha kuat, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Itulah yang kita miliki. Yang Allah ini mampu, mau, dan akan berkenan untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Jadi dua hal ini, keyakinan bahwa ujian Allah tidak akan melebihi kemampuan. Yang kedua, keyakinan bahwa kita punya Allah yang akan berkenan membantu kita. Keyakinan itulah yang membuat seorang mukmin punya karakter pantang menyerah. Seorang ulama besar Arab Saudi, seorang ulama kontemporer yang hidup di abad ini, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya oleh salah satu putrinya yang menjadi ibu, ya, jadi punya anak, berarti beliau sudah menjadi kakek. Syekh Abdullah Al-Ghudayyan sudah jadi kakek. Putrinya nanya kepada beliau, gimana cara mendidik anak di zaman ini? Gimana cara mendidik anak di zaman ini? Zaman yang sangat berat, zaman yang sangat susah, zaman yang banyak banget godaannya. Jawaban dari beliau simple. Kata beliau, bil qudwati wad du'a. Mendidik anak di zaman berat seperti ini modalnya adalah al-qudwah. Al-qudwah ini artinya apa? Keteladanan. Apa? Keteladanan. Wad du'a. Ad-du'a ini apa? Doa. Jawabannya simple nggih? Mempraktekannya apa kata beliau? Satu, keteladanan. Yang kedua, doa. Jawaban beliau ini itulah inti pendidikan anak yang ideal. Jadi mendidik anak secara ideal itu intinya apa? Yang satu, keteladanan. Yang kedua,
Doa. Itu intinya. Jadi kita belajar banyak teori pendidikan A, teori pendidikan B, teori pendidikan C. Ketika kita terlalu banyak belajar teori, tapi tidak ada dua hal ini, keteladanan dan doa, teori-teori tadi itu bakalan mandul. Mandul itu apa? Tidak akan menghasilkan apa yang kita impikan. Karena pendidikan anak itu intinya teladan dan doa. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama? Keteladanan. Kenapa kita membutuhkan keteladanan? Karena manusia itu punya sifat dasar. Punya apa, Bu? Sifat dasar. Salah satu sifat dasar manusia adalah suka niru. Yang punya sifat dasar ini bocah cilik apa bocah gede? Oh, bocah gede, orang besar. Siapa yang punya sifat dasar suka niru? Yang besar apa yang kecil? Semuanya. Jadi jangan pikir yang suka niru itu cuma anak kecil. Enggak. Orang dewasa pun suka niru. Enggak cuma anak kecil aja. Coba perhatikan orang-orang yang mengidolakan ya, pemain bola, yang mengidolakan bintang film, yang mengidolakan artis. Banyak di antara mereka sudah besar-besar. Apa yang mereka lakukan ketika mengidolakan manusia-manusia tadi? Mereka akan meniru potongan rambutnya, ya, dandanannya, kacamatanya. Padahal sing ditiru kulitnya putih, sing niru kulitnya ireng. Sing ditiru irungnya mancung, sing niru irungnya orang mancung. Segala sesuatu diplek, dibikin sama, ya ora nyambung, Mas. Ya. Jadi sifat dasar suka niru itu ada dalam diri manusia. Maka karena manusia punya sifat dasar suka meniru, kita harus memberikan contoh yang baik untuk ditiru. Kita ulangi. Karena sifat dasar manusia suka nopo? Niru, maka kita harus menyediakan contoh yang baik supaya ditiru. Nah, kalau kita bicara anak-anak, siapa yang paling bertanggung jawab menyediakan contoh yang baik? Sinten? Ya ramane karo piyunge, bapak dan ibunya. Mereka yang paling bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik. Jadi keliru kalau anak nggak baik, yang pertama kali disalahkan siapa? Ustadz, gurune, ya. Gimana sih Pak Guru, Bu Guru, kenapa anak saya kayak gini? Lah jenengan sih ngapa baik? Yang paling bertanggung jawab nomor satu sinten? Orang tua, bapak dan ibu. Maka kalau kita pengen anak-anak kita baik, ya kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi orang yang baik. Contoh yang paling penting itu adalah memberikan keteladanan dalam berakidah yang benar. Itu adalah asas, itu adalah pondasi, itu adalah pokok primer dalam
memberikan keteladanan. Akidah yang baik. Contohnya adalah misal bagian dari akidah tawakal. Ya, tawakal itu salah satu aplikasi akidah. Jadi orang tua saat menghadapi masalah di dalam kesehariannya, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pendidikan, entah itu masalah dengan tetangga, entah itu masalah pekerjaan, terus masalah apa sajalah, orang tua itu perlu menyontohkan tawakal yang tinggi kepada Allah. Karena ketika kita menghadapi masalah itu, di antara pihak yang paling dekat dengan kita yang akan menyaksikan, yang akan memperhatikan bagaimana kita menyikapi masalah-masalah itu adalah anak-anak kita. Tanggal tua. Tanggal apa? Tua. Masalah mboten, Bu? Bu, masalah mboten tanggal tua? Ya tergantung ana duit apa ora, Ustaz. Tanggal nomor ana duit ya masalah. Berarti bukan tanggal tua, tanggal muda. Enggak ada duit, masalah enggak? Masalah mboten, Bu? Masalah. Beras habis, masalah bukan? Masalah. Ya. Ketika beras di rumah kita habis, kita menghadapi masalah. Anak kita akan melihat bagaimana orang tua saya menghadapi masalah. Ketika kita membiasakan diri untuk bertawakal kepada Allah, usaha iya, tawakal nomor 1. Ya, kita ajak anak kita, ayo nak, doa sama Allah nak. Doa sama Allah. Ayo minta sama Allah. Abi, umi, bapak, ibu mau kerja. Nyari beras. Nyari apa, Bu? Beras. Tapi kita doa. Ayo doa. Bu, jenengan pernah, Bu, beras habis ngajak anak doa? Pernah? Hah? Orang tahu? Ya Allah. Nek berasnya jenengan habis pripun, Bu? Nempur. Ngutang. Atau protes sama suami. Kepak berasnya. Ya. Ini kan keteladanan. Ini kan keteladanan. Anak minta sesuatu kepada orang tuanya. Orang tua belum bisa memenuhi permintaan anaknya. Apa kita sudah ngajari anak untuk bertawakal kepada Allah? Aku pengen dibelikan tas kayak temanku. Kan tasku udah lama. Biasanya orang tua jawabannya gimana? Nanti anak nunggu gajian. Kenapa kita tidak mengawali dengan ayo nak minta sama Allah, doa nak sama Allah? Kenapa kita tidak biasakan anak kita itu memiliki ketergantungan kepada sinten? Allah. Kenapa selama ini kita membangun ketergantungan anak kepada sinten? Gaji. Padahal awal bulan itu mungkin enggak gajiannya enggak turun. Mungkin. Mungkin. Maka biasakan diri kita dan anak kita untuk berakidah yang kuat, bertawakal hanya kepada Allah, menghadapi masalah dengan menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh keteladanan yang lain,
Setelah akidah, rukun Islam nomor 2, nopo? Salat. Salat 5 waktu. Cara membuat anak rajin salat 5 waktu adalah dengan orang tuanya memberi contoh rajin salat 5 waktu. Banyak orang tua yang mengeluhkan, kenapa anak saya diajak sholat 5 waktu susahnya minta ampun Ustaz. Contohkan orang tuanya. Apakah orang tuanya ketika azan berkumandang itu segera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting atau tidak? Atau justru azan berkumandang tetap asyik di depan TV. Azan dikumandangkan tetap asyik mainan HP. Azan dikumandangkan tetap dolanan darah. Itu keteladanan. Itu keteladanan. Dimulai dari sholat 5 waktu yang fardu-fardu. Baru kemudian yang sunnah-sunnah. Anak kecil, terutama anak kecil, itu niru. Ya. Bapaknya sholat apa enggak, itu akan ditiru. Ya. Seringkali tanpa kita suruh nih, anak itu melihat bapaknya sholat, akan ikut sholat. Tanpa kita suruh, sering seperti itu. Ya. Asal kita konsisten nggak kasih contoh. Dah, sholat 5 waktu. Setelah akidah, ibadah, akhlak. Teladan berupa akhlak. Yang paling kelihatan adalah akhlak dalam berbicara. Orang tua kasih contoh berbicara yang baik kepada anak. Sampel yang gampang lah. Kita mau lewat. Anak kita lagi mainan di tengah jalan. Apa biasanya ucapan yang terlontar dari mulut orang tua? Anak di tengah jalan di rumah. Ya, rumah kan ada jalan ya. Perpindahan dari satu ruangan ada lorong gitu ya. Anak kita mainan di situ, kita mau lewat. Apa yang kita ucapkan? Bu? Apa bu? Minggir. Apa maning? Awas. Apa maning? Dolanan anak aja kene gitu. Padahal ada nggak kalimat yang lebih bagus? Kalimat yang lebih bagus daripada awas, minggir, nganah apa? Bu? Napa? Kira orang alternatif liane apa? Apa selain yang lebih bagus? Permisi. Permisi kok yang ngomong bos. Astagfirullah. Anak kita itu lebih berharga daripada bos. Anak kita itu lebih berharga, lebih berhak untuk kita sopan santuni dibandingkan bos. Karena mereka darah daging kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang anak kita. Bukan tentang sinten? Bos kita. Anak kita lebih berhak untuk kita sopani, untuk kita halusi, untuk kita lembuti. Nak, permisi nak, abi mau lewat. Permisi nak, permisi. Ya. Ajari lisan kita itu kita biasakan untuk ngomong yang sopan-sopan. Dan itu akan dicontoh oleh anak kita.
Jenengan Bu, ketika dipanggil sama anak, Bu, apa jawabnya? Dalam apa-apa? Temenan. Ya. Apa? Akhirnya dicontoh sama anak kita dipanggil sama ustadznya, jawabnya apa? Apa? Kenapa? Karena kalau dia manggil bapak dan ibunya jawabannya apa? Kita kan pengen anak kita dipanggil jawabannya dalam kan? Maka kita kasih contoh seperti itu kepada anak kita. Pak, dalam le. Loh Ustaz, dalam itu kan dari yang muda kepada yang tua. Loh, kita ini lagi ngajari. Kita ini lagi ngajari anak bagaimana cara menjawab yang sopan. Jadi jangan gengsi yang tua mengucapkan apa? Dalam kepada yang muda. Jangan gengsi, wong kita lagi ngajari kok. Lagi ngasih contoh begini loh nak caranya jawab. Ya. Lisan. Ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Akhlak ini nggih. Termasuk akhlak yang sering dikeluhkan oleh orang tua adalah kecanduan gadget. Anak gimana Ustadz supaya nggak kecanduan gadget? Ya kasih teladan. Apa teladannya? Ya orang tuanya jangan kecanduan gadget. Ada nggak Bu orang tua yang kecanduan gadget? Banyak. Wong di meja makan. Momen yang jarang terjadi. Karena sehari cuma berapa kali? 3 kali. Makan bareng. Ya. Momen yang langka yang jarang terjadi itu masih bapak ibunya megang apa? HP. Apalagi di selain momen langka itu, di kamar, di ruang tamu, sing cekel HP terus. Numpak mobil yang dicekel HP. Numpak motor, bayangkan numpak motor sing dicekel apa? HP nang ngarep, medeni banget kan. Ya. Ibu-ibu juga demikian, dibonceng bapaknya nang mburi dolanan HP. Udah ndongakaken bapaknya ben selamat malah dolanan HP, asyik dolanan HP. Nggih, Bu? Nggih, Bu? Nggih no mboten? Loh, kita ini pengen anak kita nggak kecanduan gadget. Ya kita kasih contoh. Bapak dan ibunya jangan kecanduan gadget. Aduh susah Ustaz. Ya kalau jenengan yang dewasa, yang akalnya sudah sempurna saja merasa kesulitan, apalagi anak yang akalnya belum sempurna. Saya tanya, akalnya orang dewasa dengan akalnya anak, sempurna mana? Orang dewasa lah. Karena orang itu semakin tambah umur, akalnya semakin sempurna. Anak kecil akalnya belum sempurna, orang dewasa akalnya sudah sempurna. Kalau orang dewasa yang akalnya sudah sempurna mengeluh susah, apalagi anak yang akalnya belum sempurna. Terkait dengan gadget. Apalagi Ustaz terkait dengan akhlak, buang-buang waktu. Coba perhatikan, berapa banyak orang tua yang menghabiskan berjam-jam waktunya untuk nonton TV. Apalagi zamannya Piala Dunia. Ya. Itu buat bapak-bapak. Nggak tahu ibu-ibu nonton Piala Dunia apa orang ngerti aku. Ya. Kalau ibu-ibu paling biasanya nopo Pak? Sinetron. Sinetron Korea. Ya. Coba sekarang, berapa jam waktu yang kita habiskan di depan televisi, padahal pekerjaan rumah banyak atau sedikit yang belum dikerjakan? Banyak. Ya. Kelambi sing numpuk, ya, dapur sing
Loh, jadi ngerti Bu? Ya, kebiasaan. Ya. Coba perhatikan sampah yang menggunung. Ya. Seakan-akan urusan rumah itu sudah beres semua sehingga punya waktu berjam-jam untuk nonton TV. Mbok Yao. Kalau mau megang HP, mau nonton TV, coba tengok kanan kiri. Pekerjaan ini sudah habis atau belum gitu loh. Coba dilihat sampahnya sudah dibuang atau belum. Terus dapurnya sudah dibersihkan atau belum? Cuciannya sudah dijemur atau belum? Apa maning? Bu, napa malih Bu? Wis mateng apa urung? Apane? Masakane. Coba jenengan lihat itu loh. Bocah wis nggarap PR urung? Jenengan wis maca Quran apa urung? Jenengan sudah baca Quran? Coba kita itu sebelum menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, pekerjaan-pekerjaan pokok ini sudah dilakukan atau belum? Ya. Itulah teladan. Kita pengen anak kita rajin baca Quran, tapi kita sendiri tidak pernah baca Quran. Itu jauh panggang dari apinya. Ya. Kita ngoprak-ngoprak anak kita baca Quran, kita sendiri mainan HP, nonton TV. Gimana anak kita mau nurut dengan apa yang kita sampaikan? Nah, ini yang pertama, keteladanan. Yang kedua, doa. Kenapa Ustadz kita perlu doa? Bapak Ibu yang kami hormati, banyaknya ujian, banyaknya tantangan, banyaknya godaan. Itu berat, tapi yang berat ini akan ringan kalau kita dibantu oleh sinten? Allah. Hal-hal yang berat-berat ini akan terasa ringan kalau kita ditolong sama Allah. Bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah? Pripun Bu? Doa. Doa. Minta kepada Allah. Ustadz, apa Allah enggak jenuh dimintai kita? Malah Allah itu senang semakin sering kita minta, Allah akan semakin senang. Justru kalau kita enggak minta, Allah akan marah. Karena mintanya manusia kepada Allah menunjukkan ketergantungan dan kerendahan dia di hadapan Sang Pencipta. Dan itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini terlalu sering mengandalkan usaha pribadi. Oh, saya ini sudah belajar ini, sudah belajar itu, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Kita ini terlalu sering mengandalkan kemampuan pribadi, sehingga lupa bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah sinten? Allah. Yang punya kendali mutlak atas alam semesta ini adalah Allah. Yang bisa memberi hidayah kepada anak kita dan seluruh manusia adalah Allah. Yang bisa melepaskan anak kita dari ketergantungan kepada gadget adalah sinten? Allah. Yang bisa membuat anak kita meninggalkan kebiasaan buruk nonton yang gak pantas itu Allah. Maka duduklah, bersimpuhlah, memohonlah, menghibalah, menangislah di dalam sujud-sujud kita kepada Allah. Minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Bacanya bukan cuma sekarang, bukan cuma sekarang. Nanti ketika jenengan pulang dari sini ke rumah, di jalan, daripada bengong, baca doa. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
muttaqina imam. Anak kita susah sholat, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Terus minta sama Allah. Minta. Ya. Ustaz, memberi keteladanan secara konsisten, terus doa secara rutin, itu ya capek Ustaz. Memang capek. Memang capek. Kalau hanya sehari 2 hari sih insya Allah ya. Biasanya nih kalau kita habis hadir pengajian kayak gini nih, habis dapat motivasi, gue jadi semangat banget biasanya. Tapi engkau seminggu maning apa? Melempem maning. Ustadz menjaga konsistensi, terus memberikan keteladanan, selalu berdoa kepada Allah. Itu berat Ustadz. Iya, memang butuh perjuangan. Tapi yakinlah Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati. Hasil tidak akan mengkhianati apa? Usaha. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Pengorbanan kita, perjuangan kita, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya, mengorbankan pikiran, mengorbankan perasaan. Perjuangan dan pengorbanan kita ini akan dibayar lunas. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia, kita akan melihat anak-anak kita tumbuh kembang menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang solihah, yang membahagiakan kedua orang tuanya, yang berbakti, yang merawat, yang peduli kepada orang tuanya. Ini di dunia. Di akhirat nanti, mudah-mudahan anak-anak ini akan menjadi sebab kita masuk surga, akan menjadi sebab kita terhindar dari api neraka. Saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi SAW, man kana lahu 3 banatin, barang siapa yang dikasih oleh Allah 3 anak perempuan. Kalau laki-laki bagaimana Ustaz? Ya masuk juga ya, karena menyebutkan anak perempuan karena saat itu orang Arab itu nggak suka dengan anak apa? Anak perempuan. Barang siapa yang diberi oleh Allah 3 anak perempuan, wasabara alaihinna, kemudian dia sabar. Bapak dan ibu ini sabar untuk merawat, mendidik, mengarahkan, menasehati. Wa kasahunna min jiddatihi, kemudian memperhatikan pakaiannya, kebutuhannya, menutup aurat atau tidak, keperluan primernya dipenuhi oleh orang tuanya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak ini akan membuahkan untuk orang tuanya perisai yang akan melindungi orang tuanya dari api neraka. Buah dari pengorbanan, perjuangan kita dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Allahumma amin. Sisa 3 menit ya, silakan ada pertanyaan 1 enggak apa-apa. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz. Kami bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana hamba Allah dari Kebumen, izin bertanya, apakah kita berdosa jika putus asa menasehati anak hanya mengandalkan berdoa saja? Karena jika menasehati akan menyakiti perasaan orang tuanya Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Ya enggak boleh lah. Berhenti menasehati enggak boleh. Tapi bedakan antara berhenti menasehati dengan mengatur waktu dalam menasehati. Beda. Jadi berhenti menasehati itu artinya kita nggak mau nasehati lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Itu nggak boleh. Ya.
Itu nggak boleh. Ya. Tapi mengatur waktu nasihat itu baik. Jadi nasihat itu disampaikan tidak harus 24 jam pagi sampai malam, bukan. Ketika kita menyampaikan nasihat itu, kita perlu memilih waktu. Memilih apa? Waktu. Waktunya pas enggak? Memilih ungkapan. Memilih apa? Ungkapan. Kata-kata yang diucapkan dalam nasihat itu dipilih. Yang kira-kira tidak menyinggung perasaan. Rasulullah SAW saja menasehati para sahabatnya tidak terus menerus dalam arti 24 jam, enggak. Kenapa Nabi SAW tidak melakukan itu? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makhafatas sa'amah, karena Rasul SAW khawatir para sahabatnya jenuh. Jenengan bayangkan nggih, siapa sih para sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama imannya anak-anak kita itu kuat mana? Yoran anak seujung kukunya. Artinya selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga saja, Nabi SAW khawatir mbok bosen kalau terus menerus dikasih nopo nasihat tanpa jeda. Bagaimana anak kita? Bagaimana dengan anak kita? Maka saya nasihatkan kepada penanya dan juga kepada kita semua, bukan dihentikan nasihatnya, tapi diatur nasihatnya. Memilih waktu yang pas, memilih ungkapan yang pas, dan kadang-kadang tidak harus jenengan yang ngomong. Jenengan bisa minta tolong kepada orang lain. Siapa orang lainnya? Sinten, Bu? Radio. Itu orang lain. Alias nyetel nopo? Radio. Atau lewat cuplikan video yang dikirim lewat WA. Sekarang kan banyak banget cuplikan-cuplikan video. Atau lewat buku. Jadi kita harus meragamkan cara dalam menyampaikan nasihat. Tidak harus kita yang ngomong. Ustaz, saya berhenti karena sakit hati saya saat menyampaikan nasihat dibalas oleh anak dengan omongan yang kasar. Itu bukan alasan, Bu. Itu bukan alasan, Pak, untuk meninggalkan nasihat. Rasul SAW diomongin jelek nggak sama masyarakatnya? Banyak banget. Dikata-katain lebih parah daripada jenengan. Tapi Nabi SAW nggak berhenti untuk menasehati masyarakatnya. Beliau jalan terus. Terus bagaimana Ustadz resepnya supaya tetap istiqomah? Ya tadi sudah saya sampaikan. Yang butuh doa nggak cuma anak kita, kita pun juga butuh doa, minta kesabaran kepada Allah. Kemudian yakinlah bahwa tantangan yang Anda hadapi saat menasihati anak, tantangan ini semakin berat, pahalanya juga semakin besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.